Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Panel penasihat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika FDA secara bulat menyetujui suntikan tambahan atau booster untuk vaksin buatan Johnson & Johnson dengan menyarankan suntikan diberikan sedikitnya 2 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis pertama. Para anggota panel mengatakan suntikan kedua untuk vaksin Johnson & Johnson ini penting karena meskipun dosis pertama efektif, tapi tidak sekuat seperti yang diharapkan sehingga ada hal mendesak dalam keputusan mereka. Tidak seperti booster untuk vaksin Pfizer atau Moderna yang lebih ditujukan bagi warga berusia 65 tahun ke atas atau yang berisiko parah, panel merekomendasikan suntikan tambahan Johnson & Johnson untuk warga berusia 18 tahun ke atas, setidaknya 2 bulan setelah mendapatkan dosis tunggal vaksin itu. Menurut Johnson & Johnson, booster yang diberikan 2 bulan setelah vaksinasi bisa meningkatkan perlindungan terhadap COVID bergejala hingga 94% dan 100% melindungi terhadap penyakit berat. Studi terbatas menunjukkan setelah 6 bulan, booster menghasilkan antibodi 12 kali lebih banyak dibanding yang tidak mendapatkan dosis tambahan ini. Sementara menurut ABC News, ada pertanyaan mengenai pemberian booster campuran, khususnya apakah aman memberikan booster Pfizer atau Moderna kepada warga yang mendapatkan vaksin Johnson & Johnson. Menurut anggota panel, perlu ada panduan bagi masyarakat karena kenyataannya kombinasi seperti ini sudah terjadi. Persetujuan akhir mengenai suntikan booster Johnson & Johnson dan juga Moderna kini berada di tangan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC yang dijadwalkan mengadakan pertemuan pada pekan depan. Saudara, sebuah kelompok pemerhati kebijakan luar negeri mencermati adanya pergeseran opini di antara calon pemilih di Amerika, yakni semakin banyak orang yang menolak opsi militer dan mendukung opsi diplomasi. Bahkan untuk ancaman strategi seperti Tiongkok dan Rusia pun, responden cenderung menolak atau setidaknya meragukan penggunaan opsi militer. Presiden AS Joe Biden mengistilahkan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan setelah 20 tahun di sana sebagai pergeseran dari era perang tanpa henti ke era diplomasi tanpa henti. Survei baru melibatkan 2.000 responden Amerika mengisyaratkan mayoritas rakyat AS sependapat. Survei oleh The Eurasia Group Foundation ini menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung pengurangan jumlah pasukan AS serta komitmen keamanan di luar negeri. We found that 62%, quite a large majority, thought that the biggest lessons from the war was that the United States should not be in the business of nation building, or that it should only send troops into harm's way if vital national interests are threatened. Survei yang sama menunjukkan 80% calon pemilih muda usia 18 hingga 29 tahun menilai bila AS tak langsung diserang, Presiden perlu mendapat persetujuan Kongres sebelum melancarkan ofensif militer di luar negeri. 40% responden tak tahu apa yang harus dilakukan Amerika Serikat bila sampai Tiongkok menginvasi Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi yang membelot. I think in the security realm, Washington, D.C., as you well know, is obsessed with China as a rising competitor. The president himself has talked very often about this era that we're moving in, an era of great power competition, an era of democracy versus autocracy, and a real concern that China, as an autocracy that has a lot of resources and a clear plan and intentionality to dominate kind of the global discussion. Responden umumnya mendukung bantuan kemanusiaan dan bantuan melawan COVID. Sementara bantuan militer dan penjualan senjata adalah yang paling mendapat penolakan. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kekeringan yang melanda negara bagian California yang memukul sektor pertanian, industri hingga rumah tangga. Sehingga Gubernur California, Gavin Newsom, mencanangkan pengurangan penggunaan air sebesar 15%. Berbagai solusi kini ditawarkan, termasuk teknologi dehumidisasi udara untuk menghasilkan air. California belakangan sering mengalami kekeringan sehingga penggunaan air dibatasi bagi setiap warga. Tapi pemilik rumah dekat San Francisco ini bisa membersihkan panel surya di atas rumahnya menggunakan air. Air ini bukan diperoleh dari air tanah, melainkan dari udara. Our motto is water from air. Isn't magic, it's science. And that's really what we're doing. With these machines, we're basically dehumidifying the air. And in doing such, we can create water that can be drank. It's filtered out. Alat mirip AC ini adalah pengubah udara menjadi air buatan Tsunami Products.
So we thought, well, hey, this would be great at least to water our garden, and then we started looking at the quantity of water it produces, and it actually, the unit that we bought is more than ample for all of our fresh water needs. Harganya masih relatif tinggi, 30.000 hingga 200.000 satu unitnya, atau sekitar 400-an juta hingga hampir 3 miliar rupiah. Even now, this machine will produce water for a lot less than you can buy bottled water at Costco for. And I believe as time goes on and the price of fresh water through our utilities goes up, I think it's going to more than pay for itself. Tergantung dari besarnya unit yang digunakan, mesin tsunami bisa memproduksi 900 hingga 8.600 liter air per hari. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok program belajar tari Jaipongan secara virtual yang diadakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dengan dipandu guru dari Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Setelah belajar selama 2 semester, para penari yang tersebar di berbagai negara bagian Amerika menampilkan kebolehan mereka lewat acara virtual showcase Jaipongan Dance. Menjadi penari adalah impian masa kecil Ratna Carey, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland. Menari itu adalah cita-cita masa kecil saya, tapi sampai saat ini saya belum bisa mengabulkannya. Sehingga ketika ada tawaran dari Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC untuk belajar tari Jaipongan, ia pun tak menampiknya. Ia berlatih secara virtual bersama 11 penari dari beberapa negara bagian di Amerika. Dibimbing pelatih dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, mereka berlatih 2 jam setiap minggu selama 2 semester. Tapi kalau virtual, gurunya harus sabar. Sabarnya apa? Gerakan pertama dia menari dari depan. Gerakan yang kedua dia menari dari belakang. Kemudian gerakannya ini dari samping. Jadi kreativitas dan inovasi penting ya di dalam pelaksanaan kelas virtual ini. Bagi penari lain yang sudah pernah belajar tari Sunda atau tari lainnya, Jaipongan dianggap amat dinamis. And I've always wanted to learn this, Jaipongan, which combines pencak silat with some of the traditional Sundanese dance movements. Setelah 28 kali pertemuan, para penari diberi kesempatan untuk menampilkan hasil proses pembelajaran mereka melalui acara virtual showcase Jaipongan Dance. Dengan mengenakan baju Jaipongan yang dikirim KBRI, mereka menari di lokasi ikonik seperti Monumen Nasional dan Lincoln Memorial di Washington DC. Disaksikan secara virtual juga melalui media sosial, acara ini menjadi bagian diplomasi budaya KBRI. Salah satu cara untuk membangun persepsi, membangun image bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.